Pemirsa, 4 warga negara Indonesia yang mengaku disiksa di tempat kerjanya di Kamboja memohon lewat video di WhatsApp agar pemerintah segera memulangkan mereka. Pemerintah melalui Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding meminta kerjasama semua pihak untuk membongkar sindikat perdagangan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wali Kota Binjai yang terhormat, Bapak Amir Hamzah. 4 warga negara Indonesia yang 2 diantaranya berasal dari kota Binjai mengaku disiksa di tempat kerjanya di Kamboja. Lewat video yang tersebar di WhatsApp tanggal 28 April 2025 lalu, keempat WNI ini memohon agar pemerintah Indonesia segera memulangkan mereka. Sudah 3 hari kami nggak makan, Pak. Kami disiksa di tempat kerja kami, Pak. Kami nggak ada pegang uang sama sekali, Pak. Untuk makan aja kami udah nggak bisa, Pak. Mohon Pak bantuannya, Pak, untuk kami bisa pulang lagi ke kota Binjai kami yang tercinta, Pak. 2 dari 4 WNI yang kini berada di Kamboja ini merupakan warga Binjai bernama Cikal Ramadan dan Taruna Bagaskara. Mereka mengaku terlantar dan mengalami penyiksaan hingga kehabisan uang di kota Phnom Penh, Kamboja. Tidak diketahui pekerjaan mereka selama di Kamboja. Tapi di Kamboja marak kasus WNI bekerja sebagai admin judi online. Pemkot Binjai mengaku sudah membentuk tim khusus untuk membantu pemulangan 2 WNI asal Binjai. Kami nggak tahu lagi beberapa hari ke depan kami masih ada kabar atau tidak, Pak. Saya lahir di Binjai, besar di Binjai, Pak. Warga Bapak, bantu Pak, tolong kami, Pak. Tentunya melalui BP3MI ini akan diteruskan kepada Kementerian P2MI, yaitu Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kota Binjai. Dalam hal ini juga Bapak Wali Kota cukup mengatensi peristiwa ini dan kepada kita juga sudah diperintahkan untuk terus berkoordinasi. Tadi malam juga kita langsung melalui via telepon yang berkomunikasi dengan pihak BP3MI, ya, BP3MI yaitu Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Medan. Nah, artinya kita juga sudah menyampaikan koordinasi kepada BP3MI perihal video tersebut untuk melakukan penelusuran dan diharapkan dapat dilakukan pemulangan warga Kota Binjai. Selama ini sulitnya mencari kerja di dalam negeri, membuat banyak pekerja asal Indonesia mencoba peruntungan ke Kamboja. Namun, banyak pekerja asal Indonesia ini terjebak menjadi korban perdagangan orang dalam kejahatan judi online. Rizal Sampurna, warga Banyuwangi, Jawa Timur misalnya, berangkat ke Kamboja untuk bekerja pada Oktober 2024 lalu. Namun, di Kamboja, pemuda berusia 30 tahun itu terjebak menjadi korban eksploitasi hingga akhirnya meninggal di negara tersebut. Sebelum meninggal, Rizal pernah menghubungi sepupunya bahwa ia bekerja sebagai scammer dan sempat menunjukkan tangannya di borgol saat bekerja. Pesan terakhirnya pada 13 Maret lalu adalah minta didoakan agar selamat. Dia mau mengirim uang kepada ibunya. Dia bilang, gimana caranya kirim uang, Dek, gitu tanya ke aku. Terus saya bilang, ya keluar Mas, cari mesin ATM, kayak gitu. Terus kata dia bilang, aku nggak bisa keluar karena aku nggak capai target. Dia bilang ke saya gitu, Pak. Terus di sana bekerja sebagai apa? Di sana kakak saya tuh bilangnya ke saya ya pekerjaannya seperti judul, scam gitu. Katanya bilangnya ke saya, tapi ke ibunya itu bilangnya itu saya enak Bu kerja di sini jadi tukang paket. Ketua DPR Puan Maharani menilai tragedi yang menimpa WNI di Kamboja adalah peringatan bagi pemerintah. Pemerintah diminta tidak menutup mata atas kasus penipuan online berujung kematian itu. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding meminta kerjasama semua pihak untuk membongkar sindikat perdagangan orang. Kita harus melakukan
pegawai cyber, karena mereka yang berangkat TPPO ini itu lewat online, orang-orang pintar. Jadi sekarang kami punya direktur cyber yang kerjasama nanti dengan Komdigi, dengan BSSN, dengan BIN, dengan kepolisian. Itu nanti akan menyisir kemungkinan berita hoax atau promosi-promosi yang tidak yang berbahaya. Yang ketiga, jaringan TPPO-nya harus dibongkar. Seorang mantan pekerja judol asal Binjai mengaku pernah bekerja di Kamboja dan menyebut banyak yang tergiur bekerja di Kamboja sebab penghasilannya besar, mencapai 14 juta per bulan. Namun di balik iming-iming itu, ada risiko besar yang harus ditanggung sampai membuat para pekerja tak tahan minta pulang. Sebagai admin judol, para pekerja biasanya ditugaskan sebagai operator untuk melayani pemain, baik dalam proses penarikan dana maupun saat memasang taruhan. Ada juga yang ditempatkan sebagai operator live chat. Sejauh ini pemerintah mengaku belum berniat menjalin kerjasama dengan Kamboja karena ada sejumlah aspek yang tidak dipenuhi oleh Kamboja, terutama terkait perlindungan pekerja. Mungkin ada tantangan-tantangan lain yang bisa dicoba daripada pergi ke Kamboja. Itu di sana bisnis dikuasai oleh gangster ya. Jadi susah juga karena judi online dipegang oleh mafia, penipuan online dipegang mafia. Kita untuk dealing juga susah, harus melewati polisi dan lain-lain untuk menengahi. Agak ribet. Strategi dengan Kamboja sudah? Enggak pernah dan belum ada rencana sampai saat ini. Kenapa? Jadi ya karena ya itu di sana kalau pemerintah mau membuat satu perjanjian dengan negara lain ada 3 parameternya. Yang pertama adalah di sana ada hukum yang bisa melindungi pekerja migran dengan baik. Lalu yang kedua, mereka punya jaminan mulai dari asuransi dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu, jadi faktor utamanya adalah perlindungan. Kita belum melihat Kamboja sanggup memenuhi kriteria ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.